Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah IKM PKM pertemuan kelima tentang pembiayaan kesehatan. Di sini ada beberapa buku yang bisa kalian baca, bukunya Mills tentang ekonomi kesehatan dan pedoman farmakoekonomi. Nah, masalah pembiayaan di sektor kesehatan diharapkan terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tapi sampai saat ini Indonesia masih terbelit berbagai masalah di bidang kesehatan. Jumlah penduduk miskin dengan status kesehatan yang rendah masih sangat besar, dan tekanan beban ganda penyakit semakin berat, dengan meningkatnya prevalensi penyakit degeneratif di tengah insidensi penyakit infeksi yang masih tinggi. Apalagi saat ini ya, kita sedang mengalami pandemi COVID-19, yang terinfeksi banyak ya, kemudian kita juga diminta untuk membatasi aktivitas kita sehari-hari ya, apalagi ada PSBB dan sebagainya, menjaga jarak sehingga banyak yang akhirnya dirumahkan ya, sehingga terjadi peningkatan banyak orang yang tidak bekerja sehingga banyak yang tidak berpenghasilan dan jumlah penduduk yang miskin semakin banyak ya. Memang ada bantuan memang dari pemerintah ya, berupa BLT. Cuman tetap saja risiko untuk penurunan kesehatan itu menjadi lebih tinggi lagi ya. Kemudian masuknya berbagai teknologi baru yang umumnya lebih mahal membuat biaya pelayanan kesehatan terus meningkat. Di sisi lain, anggaran kesehatan yang tersedia masih terbatas dan belum memadai. Kemudian, peningkatan biaya pelayanan kesehatan yang tidak dapat diimbangi dengan peningkatan anggaran tersebut membuat pencapaian target dari MDGs atau Millennium Development Goals, bahkan upaya pembangunan kesehatan secara umum menghadapi kendala ya. Nah, untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan reformasi di bidang kesehatan, termasuk reformasi pembiayaan kesehatan. Memang untuk pandemi corona saat ini, pemerintah sudah menganggarkan ya khusus untuk penanganan COVID-19. Sumber dananya baik dari pusat, ada juga yang dari daerah. Kemudian reformasi kesehatan masyarakat sebagai salah satu prioritas nasional dijabarkan dalam beberapa area perubahan yang antara lain meliputi pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan medis dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar promotif dan preventif ya. Promotif itu promosi kesehatannya, dan preventif adalah upaya pencegahannya. Nah, kemudian adanya penyediaan obat esensial KIA KB ya, KIA atau KB, kemudian malaria, tuberkulosis, HIV/AIDS dan penyakit lainnya. Nah, biasanya ini merupakan program-program obat program ya, obat program pemerintah. Kemudian serta penyediaan sumber daya kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar ya, sumber daya kesehatannya bisa tenaga kesehatannya, bisa juga berupa fasilitasnya. Kemudian titik tolak reformasi kesehatan yang dilakukan secara terpadu tersebut adalah untuk meniadakan atau setidaknya mempersempit disparitas derajat kesehatan di antara berbagai kelompok masyarakat ya. Maunya sih semua masyarakat Indonesia itu sama-sama tinggi derajat kesehatannya. Kemudian untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan efisiensi guna mencapai efektivitas biaya atau cost effectiveness yang setinggi mungkin, yang ditunjukkan dengan perolehan hasil terbaik dengan biaya yang terendah ya. Dimana efektivitas dari suatu obat itu diharapkan efektivitas yang terbaik dengan biaya yang paling rendah. Nah, guna mencapai hasil terbaik dengan biaya yang terendah ini, perlu digunakan kaidah farmakoekonomi. Nah, farmakoekonomi ini sebagai alat bantu untuk pemilihan jenis obat yang akan dimasukkan ke dalam formularium ya, dengan melakukan yang pertama pembandingan efektivitas terapi, termasuk frekuensi manfaat dan efek samping yang tidak diinginkan dari dua atau lebih obat yang berbeda. Sekaligus juga menghitung biayanya dalam unit moneter atau rupiah yang diperlukan untuk satu periode terapi dari masing-masing obat tersebut. Ya, jadi kalau mau melakukan studi farmakoekonomi itu misalkan kita punya dua alternatif obat ya, contoh yang sekarang ini sedang saya lakukan ya.
penggunaan balut luka pada pasien ulkus kaki diabetik ya. Untuk perawatan luka itu ada dua macam yang bisa digunakan. Yang pertama yang balut luka modern, atau pilihan lainnya adalah balut luka yang konvensional. Kalau yang konvensional itu dia lebih murah ya, karena memang hanya menggunakan NaCl dan Kasa, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk si pasiennya itu sembuh. Sedangkan kalau yang modern, balut luka yang modern itu dia biayanya lebih mahal ya, tapi efektivitasnya juga lebih bagus. Nah, sehingga kita akan bingung untuk memilih gitu ya, mau yang bagus tapi mahal atau mau yang murah tapi sembuhnya lebih lama gitu ya. Untuk membandingkan mana yang lebih efisiensi dan lebih efektif, maka dilakukanlah studi farmakoekonomi ini ya, untuk memilih mana yang worth it atau sepadan untuk kita gunakan. Nah, kemudian selain itu juga dilakukan identifikasi siapa yang memperoleh keuntungan dari jasa kesehatan sehingga dapat dilihat dengan jelas dampak dari kebijaksanaan dalam pemerataan. Ini dari manfaat dari studi pembiayaan kesehatan ya. Kemudian meneliti pola pembiayaan dan pendanaan yang ada untuk dapat digunakan dalam pembahasan pencarian alternatif sumber-sumber keuangan. Nah, di mana kalau di Kemenkes itu setiap 2 tahun sekali ya dulu wacananya, itu mereka melakukan riset namanya riset pembiayaan kesehatan ya. Jadi di riset pembiayaan kesehatan itu datang ke Vaskes gitu ya, datang ke Vaskes, entah Vaskes tingkat 1 maupun Vaskes tingkat 2. Kalau Vaskes tingkat 1 itu misalkan kayak puskesmas gitu ya, puskesmas, klinik. Nah, kalau Vaskes tingkat lanjutan itu contohnya rumah sakit. Nah, nanti dihitung di situ ya, berapa sih beban biaya untuk setiap pelayanan yang ada di rumah sakit, misalkan untuk menangani pasien dengan penyakit hipertensi atau pasien rawat jalan, itu berapa sih dana yang dibutuhkan atau biaya yang dibutuhkan, semuanya ya, semua biaya yang dibutuhkan itu berapa, itu menghitungnya seperti itu ya, untuk mengetahui berapa sih beban biaya yang dihasilkan dari suatu penyakit gitu. Kemudian mengidentifikasi dan menghitung kekurangan sumber daya dengan cara memperjelas jenis pelayanan yang dihasilkan beserta sumber daya yang digunakan ya. Kemudian meningkatkan koordinasi antara pendonor dengan pusat pengeluaran. Nah, pendonor ini maksudnya orang yang memberikan biayanya ya. Memungkinkan melakukan perbandingan antar negara mengenai pola pembiayaan dan pendanaan sektor kesehatan ya. Kalau kita punya data berapa sih beban biaya kesehatan kita bisa membandingkan dengan negara lainnya. Biasanya belanja kesehatan untuk Indonesia itu sekian triliun dibandingkan dengan negara lain misalkan ya. Kemudian sumber dana pemerintah ya, ada APBN dan APBD ya. Ini contohnya total anggaran dalam APBN tahun 2018 untuk kesehatan itu sebesar 65,1 triliun. Digunakan untuk mencapai sasaran yaitu pembinaan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan tambahan bagi 460.000 ibu hamil kurang energi kronis atau KEK, dan penyediaan makanan tambahan bagi 612.900 balita kurus kekurangan gizi ya. Biasanya ini program penyediaan makanan tambahan ini ada di puskesmas ya. Dilihat tuh lingkar lengan ibu hamilnya ya. Kalau kecil ada syaratnya ya, itu dia akan didiagnosa dalam KEK gitu ya, KEK, biasanya dia akan diberikan makanan tambahan. Itu juga kalau balitanya kurus ya, kan ada grafiknya ya, KMS namanya, kartu menuju sehat. Dilihat kalau dia umurnya sekian, misalkan umurnya 4 bulan, maka tinggi badannya harusnya sekian, berat badannya harusnya sekian. Kalau kurang dari itu biasanya diberikan kalau masih 4 bulan bisa diminta untuk aktif menyusui ya. Tapi kalau dia sudah mulai makan 6 bulan ke atas itu biasanya akan diberikan makanan tambahan.
Kemudian peningkatan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan bagi rumah sakit di 147 kabupaten kota dan puskesmas di 2.100 kecamatan. Kemudian pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN KIS yang mencakup 92,4 juta jiwa peserta penerima bantuan iurannya. Mungkin nanti masalah JKN ini akan dibahas setelah UTS, lebih jelasnya lagi ya. Jadi kalau di kepesertaan JKN ini ada yang peserta mandiri ya, yang dia bayar sendiri iurannya, ada juga yang peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu sudah mengeluarkan dana untuk 92,4 juta jiwa PBI ya. Nah, minimal 10% dari belanja APBD untuk anggaran kesehatan yang dialokasikan oleh Pemda. Alokasi tersebut dapat diprioritaskan untuk mendukung program JKN sehingga dapat mengurangi defisit dari BPJS Kesehatan. Karena kemarin sempat ya defisit ya BPJS Kesehatan, apalagi sekarang tambah lagi beban untuk biaya corona ya. Kemudian yang kedua, pendapatan dari pajak secara umum. Biasanya terdiri dari penerimaan pajak ekspor dan impor, pajak penjualan, serta pajak rokok. Nah, 50% pajak rokok yang diterima Pemda harus digunakan untuk bidang kesehatan, terutama untuk mendukung program JKN. Kemudian yang ketiga, pengenaan cukai. Contohnya dana bagi hasil atau DBH cukai hasil tembakau atau CHT. Sebagian dari DBH CHT atau sekitar 50% itu digunakan untuk mendukung supply side program JKN melalui perbaikan vaskes, terutama FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, sehingga meminimalkan rujukan langsung ke rumah sakit atas penyakit yang seharusnya dapat diatasi di FKTP. Jadi ada sekitar 150 penyakit ya yang harus ditangani sampai selesai di puskesmas ya. Jadi nggak bisa langsung main rujuk aja ke rumah sakit. Kemudian asuransi sosial. Ini dapat membiayai pelayanan kesehatan atau kebutuhan lain seperti jaminan hari tua, pensiun, disabilitas bagi sebagian atau seluruh masyarakat. Asuransi sosial biasanya dibiayai dengan cara membebankan kewajiban membayar asuransi premi tenaga kerja yang diambil dari upah yang diterima oleh pekerja. Jadi misalkan dia ada gaji setiap bulan, nah sekian persennya atau berapa rupiahnya itu diambil untuk membayar asuransi. Dan dengan mengenakan kewajiban yang sama atau lebih tinggi kepada perusahaan pekerja tersebut. Nah, para pengguna asuransi atau pekerja dan keluarganya mungkin harus membayar apa yang disebut dengan user fee atau co-payment yang merupakan tambahan beban biaya atau biaya yang tidak tercover oleh asuransi. Jadi, kalau misalkan tidak full ditanggung oleh asuransi, maka dia akan ada co-payment namanya atau user fee istilahnya ya, atau cost sharing istilahnya. Kemudian pemerintah dapat pula berkontribusi dalam perasuransiannya. Misalkan contohnya yang saat ini kita punya adalah BPJS Kesehatan. Kemudian kalau untuk jaminan hari tua ya ada BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian lotre dan undian berhadiah, ini kedua jenis kegiatan tersebut dikenai pajak yang dapat menjadi sumber dana bagi sektor kesehatan. Biasanya perpajakan jenis ini sangat kecil hasilnya karena harus dipotong dari hadiah dan administrasi. Kemudian untuk sumber dana swasta, contohnya asuransi kesehatan swasta, ini berbeda dengan asuransi kesehatan sosial, yaitu asuransi swasta biasanya tidak meliputi pensiun dan disabilitas dan lansia. Dan premi asuransi yang ditetapkan tidak berdasarkan risiko kelompok masyarakat, melainkan sifat risiko perorangan. Dan kemudian terjadinya sakit dari setiap individu dicakup oleh perusahaan tersebut. Akibatnya, premi yang ditetapkan cenderung bervariasi menurut individu atau kelompok yang bersangkutan. Asuransi kesehatan swasta ini bersifat mencari keuntungan atau profit. Beda kalau untuk yang BPJS Kesehatan, ya mungkin nanti akan dibahas lebih rinci lagi. Non-profit ya kalau BPJS Kesehatan. Kemudian pembiayaan asuransi oleh perusahaan. Ini perusahaan dapat secara langsung membiayai keperluan pelayanan kesehatan pekerjanya, atau secara langsung mempekerjakan tenaga kesehatan atau menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan. Ya, contohnya beberapa perusahaan besar itu dia biasanya menyediakan klinik untuk
pekerjanya. Ya, jadi kalau sakit bisa langsung ke klinik tersebut. Termasuk menyediakan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja ya, bahkan untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki risiko tinggi kecelakaan kerja itu harus mengutamakan safety first dengan menggunakan perlengkapan keselamatan kerja ya. Contoh pada perusahaan minyak atau tambang yang biasanya mereka bekerjanya di rig ya, misalkan kayak di tengah laut ya, atau di daerah pertambangan. Kemudian perusahaan itu kan risikonya besar ya, apalagi kalau ditinggal di tengah rig yang di tengah laut itu, mereka mau ke vaskes kan jauh ya, atau mau ke daratan kan jauh. Jadi biasanya mereka disediakan fasilitas kesehatan di dalamnya. Kemudian perusahaan pertanian ekspor skala besar biasanya menyediakan keperluan kesehatan bagi pekerjanya. Yang memperoleh manfaat biasanya bukan hanya karyawannya, tapi juga termasuk keluarga karyawan. Kemudian ada juga sumber dana organisasi sosial dan sukarelawan perorangan. Dapat berwujud dukungan dana atau donasi baik dari perorangan, perusahaan, keluarga kaya, badan keagamaan, lembaga, dan lain-lain. Nah, bentuk donasi tidak hanya berupa uang dan barang, dapat pula berupa penyediaan sarana prasarana kesehatan. Contohnya saat kita mengalami gempa Lombok 2018 dulu banyak yang berdonasi ya, baik berupa uang maupun barang, termasuk juga obat-obatan. Bahkan ada juga yang melakukan donasi untuk perbaikan kembali vaskes yang mengalami kerusakan seperti puskesmas. Kemudian pembiayaan masyarakat merupakan sistem masyarakat yang menolong dirinya sendiri, berupa tenaga kerja, asuransi lokal, dukungan dari tenaga kesehatan sukarela maupun obat-obatan. Masyarakat menjadi sumber pendukung dana bagi sektor kesehatan yang memerlukan suatu lembaga yang dapat mengkoordinasikan secara sistematis sumber daya masyarakat. Kelemahannya, mekanisme ini memberikan beban kepada masyarakat kurang mampu untuk membayar dan dianggap sebagai ketidakmampuan pemerintah memperoleh sumber pembiayaan baru atau melakukan realokasi sumber daya yang tersedia. Misalkan di suatu tempat gitu ya, suatu daerah gitu ya, mereka fasilitas kesehatannya misalkan tidak memadai. Nah, masyarakat itu bergotong royong untuk membantu membangunkan vaskes tersebut. Itu maksudnya pembiayaan yang dari masyarakat ya. Nah, kemudian pengeluaran langsung dari rumah tangga. Pendapatan rumah tangga merupakan sumber terbesar bagi pembiayaan kesehatan ya. Kalau di Indonesia nih ya, perlu memperhatikan kemampuan dan kemauan membayar masyarakat atau istilahnya willingness and ability to pay ya. Merupakan setiap pembayaran yang dikeluarkan oleh konsumen kepada penyedia pelayanan kesehatan, seperti pembayaran atas jasa yang dikonsumsi atau harga yang harus dibayarkan untuk penggunaan barang dan peralatan. Nah, biasanya ini ada studinya tersendiri ya, ada penelitiannya sendiri. Meskipun telah membayar premi asuransi ya, setiap bulannya, terkadang diperlukan juga pembayaran bersama atau co-payment atau sharing cost ya untuk penggunaan fasilitas yang tidak di-cover oleh asuransi ya, baik itu asuransi sosial maupun asuransi swasta juga ada beberapa yang tidak tercover ya, sehingga masyarakat itu mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri atau out of pocket istilahnya ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kuliah IKM tentang pembiayaan kesehatan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaannya di kolom komen Classroom. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.